Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Muhammad Misbah. Cerita ini berjudul Tamu. Sebenarnya apa yang kamu undang? Daripada kalian penasaran dengan ceritanya, tak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai pada waktu subuh, di tengah badai petir di sebuah hutan. Seorang pria tanpa busana, mulutnya disumpal kain dan berteriak-teriak histeris. Dirinya diikat di sebuah kursi kayu. Di sebelahnya ada seseorang yang misterius, memakai jubah hitam yang membawa golok. Pria yang diikat tersebut tambah histeris saat dia melihat sosok misterius itu perlahan mendekatinya. "Kau akan menyukainya," ucap sosok misterius itu. Seketika cahaya merah terang muncul di bawah kursinya. Selang berapa lama cahaya itu pun menghilang. Sosok misterius itu tiba-tiba melepaskan pria yang diikatnya. Tanpa pikir panjang, si pria lari ketakutan menjauhi sosok misterius itu yang malah menatapnya dari kejauhan. Sambil terengah-engah, pria itu terus berlari di tengah hutan. Hingga akhirnya dia mulai kehabisan tenaga dan berteduh sebentar di bawah sebuah pohon besar. Pria itu melirik sekeliling untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak diikuti. Sambil menghela nafas, pria itu mulai kembali berjalan. Tanpa dia sadari, dari belakang sesuatu yang cepat sedang berlari ke arahnya. Si pria mulai menyadarinya dan berbalik. Tapi sosok itu tiba-tiba seakan menghilang. Dengan wajah ketakutan dan panik, pria itu berlari kembali. Saking fokusnya berlari dengan keadaan panik, nasib malang menimpa dirinya. Kakinya tersandung akar pohon yang lumayan besar. Bukan hanya itu, dia terjatuh dan wajahnya mengenai kumpulan batu yang lumayan runcing. Sayangnya salah satu batu runcing itu menusuk mata si pria tersebut. Sambil berteriak histeris, si pria berusaha bangkit. Baru saja dia berdiri, sosok misterius berjubah hitam berdiri di belakangnya. Menekan bola matanya yang tertusuk batu hingga keluar dan menggorok leher pria tersebut. Pria itu berteriak kencang, darah bercucuran dari leher dan matanya. Setelah pria tersebut mati, sosok misterius itu meninggalkan mayatnya begitu saja. Tergeletak di tanah dengan keadaan sekarat, mulutnya yang masih berusaha berucap. Hujan besar mengguyur badannya, lalu beberapa saat kemudian, badannya ditarik kencang oleh sesuatu ke dalam semak-semak. 1 tahun kemudian, malam itu aku dimarahin habis-habisan oleh bapakku. "Mulai malam ini dan seterusnya, Bapak gak akan mengizinkan kamu keluar malam sama si Rona lagi," kata bokapku sambil nunjuk-nunjuk jarinya ke arah wajahku. "Tapi Pak, janji deh, Sasa gak akan ngelakuin hal itu lagi," kataku sambil ngemis-ngemis di depan bokapku. "Kamu itu perempuan, gak baik jalan malam-malam. Kalau terjadi sesuatu sama kamu gimana?" teriak bokapku. "Tapi Pak..." Belum selesai aku ngomong, aku ditarik masuk ke kamar sama bokapku. Terus pintu kamar aku dikunci dari luar. Alhasil aku malam minggu ini gak bisa asik-asik sama pacarku. Padahal jujur, aku sudah sange sama dia. Sial, bokap bangsat, umbatku sambil melempar bantal yang ada di sekitarku. Pernah kepikiran sih buat keluar dari jendela. Tapi bagaimana nantinya jika aku ketahuan kabur? Alhasil aku bakal dipecat dari kekeluargaan aku. Dan juga sekarang aku dikurung di lantai 2.
keluar lewat jendela. Sama aja aku nyari mati. Jujur aja aku kesel banget sekarang. Jenuh, sange, bercampur menjadi satu. Mana dari tadi doi nelponin aku mulu. Kayaknya tiangnya udah ngeras dari tadi. Aku angkatlah tuh teleponnya sambil tiduran di kasur. Gak bisa malam ini, aku dikurung di kamar sama bokapku. Kabur aja, kata doi aku dari telepon. Iya kabur, gampang sekali lo ngomong. Kayak yang gak punya dosa aja lo. Kalau aku kabur, aku bakal diusir dari rumah, kataku kesel. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuatku semakin kesel. Siapa? Teriakku. Kak, ini aku Salma. Oh iya, cewek manja, mau apa lo? Tanyaku. Ngomong sama siapa? Tanya doi. Kak, balikin dong buku-buku novelku, ngemisnya. Aku menghela nafas. Masuk aja, dikunci di luar tuh. Si Salma pun membuka kunci kamarku. Dia itu orangnya ya baik, gak kayak kakaknya. Tapi mudah buat dimanfaatin. Beberapa hari yang lalu dia beli novel dari toko buku sebelah rumahku. Tapi dia belum baca, keburu aku embat bukunya. Gimana? Ada nggak bukunya? Tuh di rak, kataku menunjuk ke rak. Dia mencari-cari ke rak dan akhirnya nemu bukunya. Dan ini apaan kak? Tanyanya sambil memegang patung kecil seorang wanita yang sedang menari. Oh itu hadiah dari doi aku. Ambil aja kalau mau, aku nggak suka juga, kataku. Jadi, kamu gak suka sama patung itu ya? Aku lupa kalau lagi teleponan sama doiku. Sialnya dia ngedengerin omongan aku. Terpaksa aku harus jujur ke dia bahwa aku gak suka boneka atau patung-patung kayak gitu. Iya beb, aku bukan anak kecil lagi. Lagian, kenapa tadi pagi gak beliin aku baju yang aku mau kek? Jadi liburan kita ada kenangannya gitu. Ini malah patung. Pada saat itu si Salma mau keluar aja dari kamarku tanpa pamit. Gak biasanya dia. Gak biasanya apa? Tanya doi. Aku ngeliatin terus si Salma yang berjalan menuju kamarnya, yang kelihatan dari kamarku. Kamar aku dan dia saling berhadapan, walaupun agak jauh jaraknya. Enggak, itu adik aku si Salma, gak permisi dulu mau keluar. Aku taruh dulu HP-ku saat itu dan membuka laptopku. Aku jadi pengen lihat video-video liburan aku sama doi tadi pagi di pantai. Tiba-tiba, Mama! Teriak adikku. Kenapa sih malam-malam teriak-teriak? Berisik aja, tanyaku kesal. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan menutup pintu kamarku. Masa bodoh sama adikku, mau teriak karena apapun bodoh amat dah. Ada apa? Aku ngedengar suara bokapku menghampiri si Salma. Aku sih acuh aja. Aku pun akhirnya mengambil headsetku, colokin aja ke lubang telinga. Bodoh sama mereka yang di luar, aku lagi sensi. Yang, kata doiku. Gila sih dia. Sangenya udah tingkat akut. Udah gak ketulungan lagi. Ngomongnya aja udah kayak yang gak tahan gitu. Aku menghela nafas. Lama-lama aku kesel juga dengar suara doi. Apa? Kataku sambil buka-buka folder di laptop. Aku udah pengen. Gimana nih? Doiku udah melas-melas gak ketulungan. Udah gini aja, kamu ke WC terus pakai sabun. Udah deh tuh, biasanya juga laki-laki kayak gitu, kataku sambil ngajak dia. Gak enak, gak nyonyoy gitu, lanjut doi.
Jujur aja aku semakin sebel dengerin dia. Yang, kamu nyimpen folder tadi pagi di mana sih? Kok nggak ketemu-ketemu? Tanyaku. Folder apa? Tanya Doi. Folder pagi tadi, yang waktu kita liburan ke pantai. Dasar pikun. Udah berapa banyak sih uban lo? Aku semakin kesel lama-lama ngobrol sama dia. Tiba-tiba ada doi aku mengajak video call saat itu. Aku males buat ngangkat. Tapi kasihan juga sih. Ya aku mutusin buat angkat aja. Aku kaget. Gila lo. Lo ngapain sih bawa sabun ke kamar? Emang orang tua lo lagi pada pergi? Kataku. Yang, kira-kira sabun yang bagus dan enak yang mana ya? Tanyanya sambil memegang-megang itunya. Sekalian pakai rinso, masukin aja tuh batang ke mesin cuci biar muter. Sekalian lo juga masuk biar wangi tuh tubuh lo. Lo gak pernah mandi ya? Perasaan bau terus badan lo. Jawabku yang kebawa suasana. Ikutan gila aku. Apaan sih? Si doi mulai ngambek. Udah gak usah ganggu. Aku jadi gak mood. Lo sih sange tiap hari. Ngajakin riang-riang gembira tiap hari. Gak ada ala kali lu ya. Itu bata gak capek diajak ngedance mulu. Udah jangan ganggu. Aku mutusin buat mengakhiri video call dari si doi dan fokus ke laptop. Waktu aku cari-cari folder, akhirnya ketemu juga. Di folder itu berisi video-video beserta foto-foto mesra kita sewaktu di pantai. Aku di sana cuma pakai bikini dan pakai topi plus kacamata biar gaya. Aku puter aja tuh video satu persatu. Aku yang tadinya agak kesel sama doi, kesel aku jadi hilang sih. Makin love deh sama si doi. Walaupun si Raja sange, tapi dia benar-benar romantis orangnya. Jadi pengen liburan bareng lagi. Enak, dipeluk, dicium, dimanja mulu sama doi. Kataku sambil menonton video-video itu. Satu persatu video aku tonton. Hingga aku gak sengaja lihat sesuatu berdiri di kejauhan. Liatin aku sama doiku di pantai. Di video itu terlihat sosok berbadan tinggi seperti cewek, berambut pendek tapi samar-samar, lagi ngeliatin kita. Uset, apaan tuh? Aku pun memutuskan menelpon balik doiku buat mastiin apakah dia ngeliat hal yang sama. Bangsat, gak diangkat-angkat. Lagi ngapain sih? Pasti lagi colin di dia. Kataku kesel sambil terus-terus nelpon doiku. Entah keberapa kalinya aku mencoba nelpon doi, tapi tetap aja dia gak ngangkat telepon aku. Kayaknya dia lagi ngedance sama itunya. Doiku soalnya tahan lama kalau urusan ginian. Dasar cowok, lagi sange aja bilangnya kangen. Giliran udah keluar gak inget sedikit pun sama doinya sendiri. Aku mutusin untuk berhenti nelpon dia dan terus memperhatikan beberapa video dan foto di laptop. Sebenarnya sebelum video dan foto ini semua dipindahkan ke laptop, aku udah ngeliat duluan di kameranya si Ronald. Perasaan sosok cewek tinggi ini gak ada waktu pertama kali aku lihat. Ngapain sekarang malah muncul? Apa jangan-jangan ini editan ya? Wah, dasar si Ronald. Bener-bener niat banget nih ngerjain aku. Kataku agak kesal. Pikirku sih emang editan dia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, cara dia edit semua ini dalam waktu sesingkat itu, rasanya tidak mungkin juga. Jadi bingung aku. Aku memutuskan memutar salah satu video rekaman waktu kita pergi ke sebuah hutan. Yang konon katanya di hutan itu selalu menjadi tempat ritual pemanggilan arwah. Arwah ini membuat pemanggilnya akan mendapatkan panjang umur dan kesehatan. Sehingga pria tua berumur ratusan tahun pun bisa terlihat sehat dan bugar. Namun bayarannya adalah nyawa orang terdekatnya atau orang lain. Aku sengaja setelah lihat video-video itu, aku mencari-cari informasi tentang hutan dan ritual itu.
Aku kaget sih waktu mengetahui tentang ritual itu. Ritual itu mengharuskan si pemanggil untuk memberi tanda kepada sang iblis untuk mengetahui keberadaan korbannya yang akan dia persembahkan. Si pemanggil kadang bersikap baik kepada calon korbannya. Biasanya sang korban akan dikasih barang tertentu supaya menjadi jalur atau petunjuk untuk iblis itu dapat mengetahui keberadaannya. Aku baca terus dengan serius artikel yang aku temui di Google. Kadang aku agak sedikit parno. Soalnya penampakan, hutan, dan barang itu sudah aku dan doi aku miliki. Dan kalau ini benar, masa sih? Bercanda kali ini internet zaman sekarang. Demi meningkatkan viewers kan mudah, tinggal ngarang-ngarang cerita aja kan. Aku coba berpikir positif, dan aku putusin buat nelpon doiku lagi. Tapi sayangnya, dari tadi teleponku gak diangkat-angkat. Aku cuma mau mastiin barang yang dia kasih ke aku ini pemberian atau dia beli sendiri. Habisnya siapa yang gak akan parno melihat penampakan aneh di video sama foto mereka. Ditambah ada artikel-artikel tentang ritual pengorbanan nyawa manusia. Dan lo yang gak tahu apa-apa pergi ke tempat ritual itu. Lalu setelah itu, penampakan ini muncul di video setelah kita pergi ke tempat itu. Aku makin parno sekarang. Aku yang sange saat itu mendadak tobat dan sekali lagi aku hubungi doiku. Bangsatnya, aku udah berkali-kali nelpon dia. Dia masih belum mengangkat teleponnya. Bangsat, aku kesel. Aku lempar HP-ku lalu tiduran sambil mikirin artikel tadi. Aku cuma berharap itu hanya mitos atau legenda belaka. Sambil berpikir positif, aku berusaha menghibur diri dengan mendengarkan musik tanpa headset. Sambil tiduran perlahan pikiran negatifku teralihkan. Aku jadi kebawa suasana dan jadi ingat pertama kali aku sama doi ketemu. 1 tahun lalu, kita berjumpa di konser musik. Waktu itu aku lagi mabuk dan gak sengaja nabrak dia. Itu pertama kalinya aku dirasain sama dia. Enak sih, punyanya gede, tahan lama juga. Kataku senyum-senyum sambil mengingat-ingat kejadian hari itu. Aku yang waktu itu mabuk, mau aja diajak pulang bareng sama dia ke rumahnya. Aku gak sadar dia udah ngeraba-raba. Sialan. Mulai hari itu aku jadi ketagihan. Dan iya, suka aja sama dia. Ganteng, manis lagi. Dasar doi aku. Emang perfect. Tok tok tok. Aku terkejut dengan suara ketukan pintu. Siapa? Tanyaku dengan nada kesal. Ini mama, mau bicara sebentar sama kamu. Boleh mama masuk? Ternyata itu nyokapku. Sebenarnya senakal-nakalnya aku. Aku sayang sama nyokapku. Aku juga berusaha untuk baik. Tapi aku gak pernah bisa berubah. Yang aku inginkan, sebelum kita dipisahkan oleh Sang Kuasa, aku ingin lihat nyokapku bahagia. Masuk aja mah. Nyokapku pun masuk, terus memeluk aku sambil nangis. Maafin mama ya. Mama gak bisa jadi mama yang baik buat kamu. Dari dulu mama kurang perhatian sama kamu. Mama menitipkanmu di rumah nenekmu hingga besar, bukan tanpa alasan. Mama hanya tidak mau kerepotan mengurusmu. Tapi sekarang mama merasakan mama yang salah akan perubahanmu yang seperti ini. Karena dari kecil kamu kurang diperhatiin sama mama, kata nyokapku. Dia benar-benar nangis sambil memeluk aku. Aku jadi agak merasa bersalah. Bukan, aku merasa bersalah atas semua kelakuanku yang seperti ini. Maksudnya, aku dilahirkan bukan untuk menjadi cewek yang tolol kayak gini. Di saat aku bahagia, orang tuaku menangis lihat sikap anaknya. Ingin sekali aku meminta maaf, tapi aku gak berani mengucapkannya. Aku juga mikir, aku gak dibesarin sampai segede gini buat jadi pelacur. Tapi hatiku kayaknya udah hitam, sulit sekali buat berubah. Nyokapku pun melepaskan pelukannya. Air matanya masih terlihat menetes. Dia menatap aku dan berkata,
Ibu punya satu permintaan padamu. Tolonglah, jadilah anak baik untuk ibu, supaya kamu tidak mengulangi kesalahannya yang sama seperti ibumu dulu. Ibu akan keluar. Itu adalah kalimat penutup yang benar-benar bisa menggerakkan sedikit hatiku. Entah kenapa. Aku berkaca-kaca sekarang. Aku gak tahu harus bilang apa dan ngelakuin apa sekarang. Yang aku rasakan sekarang cuma perasaan bersalah. Pertama kalinya aku rasa aku nangis. Gak nangis, tapi cuma ngeluarin air mata. Maafin aku, Mah. Ingin sekali minta maaf. Tapi aku gak bisa. Aku gak bisa. Aku gak bisa. HP-ku pun berdering. Tampaknya ada seseorang yang menelpon aku. Aku ambil HP-ku di kasur. Dan pas aku lihat, ternyata itu doi aku. "Halo?" kataku. Maaf sayang, tadi aku ketiduran karena udah puas. Ternyata enak juga ya walaupun pakai sabun. Maaf ya gak kedengeran tadi teleponnya." Jawab doi sambil ngejelasin alasannya gak angkat teleponnya tadi. Aku sebenarnya lagi males buat ngomong sama dia, gara-gara ingat perkataan nyokapku tadi. Tapi tiba-tiba saja aku keinget tentang video dan artikel tadi. Selagi ada kesempatan ngobrol, aku pun langsung mengalihkan pembicaraan dan menanyakan semua hal kepadanya. "Yang, aku tadi lihat di video liburan kita. Aku lihat ada penampakan cewek di semua video dan foto kita. Kecuali satu video kita waktu kita baru aja sampai ke tempat itu," kata aku terburu-buru. "Apa? Penampakan? Asli? Bagus dong kalau gitu, kita viralkan," jawabnya sambil kedengeran senang. "Tolol lo, aku ketakutan bego. Lo tahu nggak? Kita tadi pagi masuk ke hutan ritual," kataku nyentak dia. "Oh, tempat itu. Emang itu tempat ritual. Dulu aku sering ke sana sama mantanku. Kan itu emang tempat rekreasi kan? Lagian kamu lihat kan, pagi tadi banyak orang. Nggak ada yang harus ditakutkan." Dia berusaha nenangin aku. "Coba lu lihat deh, ini penampakannya. Ayo, video call." Aku mengalihkan obrolan menjadi video call. "Mana penampakannya?" tanyanya gak percaya sambil meremehkan. "Nih." Aku memperlihatkan video itu. Buset, serem amat. Ini beneran kan? Itu ceweknya tinggi amat. Kayak tiang listrik aja. Kata dia malah ngeremehin. "Lo kayak gak ada takut-takutnya sih. Satu lagi ya. Lo jawab jujur. Itu patung yang lo kasih ke aku, itu asli lo yang beli atau pemberian dari orang?" Aku langsung nanyain hal itu dengan tegas. "Patung yang mana?" katanya. "Patung yang nari itu, yang aku gak suka. Patung itu ada 2 kan? Kamu nyimpen 1 kan? Lo dapat dari mana?" Aku terus nanyain itu dengan tegas. "Ya itu aku beli di toko itu loh, di dekat parkiran," jawabnya santai. "Sejak kapan lo belanja sesuatu gak ngajak aku? Sejak kapan?" tanyaku mulai kesal. "Yang, kamu kenapa sih? Kamu lagi datang bulan ya?" tanyanya bikin aku kesal. "Udah, jujur aja napa? Apa sih susahnya jujur?" Aku mulai sentak dia. "Iya, kamu kenapa emangnya?" "Jujur." Itu pertama kalinya aku sentak dia. Benar-benar sentak dia. Dia terdiam sejenak. Terdengar dia sedang menghela nafas. Oke, aku akan jujur. Itu pemberian dari kakek-kakek di sana." Ingat kan waktu ke hutan itu? Kan ada videonya. Kita samberin kakek-kakek. Dia peringatin kita buat gak mematuhi peraturan di sana. Dan dia ngasih itu. Katanya supaya hubungan kita bisa langgeng. Jawabnya dengan santai. Aku hanya terdiam dan berusaha tenang. Tapi karena teringat dengan artikel yang aku baca, aku langsung ngasih tahu dia soal ritual di sana. "Ron, lo tahu nggak ritual di sana kayak apa?" "Ron,
Aku punya perasaan buruk sama kakek-kakek itu, Ron. Dia jadikan kita sebagai korban buat iblis, Ron. Kataku panik. Apa sih yang? Kamu ngawur? Zaman sekarang masih percaya yang gituan. Itu Aku yang waktu itu video call sama Ronald, melihat pintu kamar Ronald di video call terbuka sendiri. Dan bangsatnya, terlihat kepala seorang cewek berambut panjang sedang mengintip dari luar kamar si Ronald. Ron, di belakang lo, kataku pelan, ketakutan. Sosok itu pun menghilang saat Ronald akan berbalik. Ada apa sih? Tanya Ronald bingung dan berbalik. Lo beneran sendirian kan di rumah? Iya kan? Lo gak bohong kan? Barusan aku ngeliat kepala cewek berambut panjang ngintip dari luar kamar lo di pintu itu. Aku coba meyakinkan Ronald. Ronald hanya cengengesan. Ya aku sendirian. Hah, apa sih? Ini bukan malam Jumat kali. Bercandanya gak lucu, katanya. Dengerin aku. Lo sekarang mending keluar dari rumah. Percaya sama aku, Beb. Percaya sama aku, mending. Tiba-tiba, belum selesai aku ngomong, terdengar suara barang-barang berjatuhan dari dalam rumah si Ronald. Dan si Ronald pun kini merasa kaget dan kelihatan takut. Buset, apaan tuh? Udah, lo keluar dari jendela kamar lo sekarang. Aku terus memaksa dia untuk keluar, tapi dia malah ngeyel. Bentar, siapa tahu itu maling kan? Barang-barangku bisa dicuri. Bentar, aku bakal masuk ke rumah. Tenang aja, aku bawa tongkat baseball. Doiku benar-benar susah dikasih tahu, dan emang dia gak pernah percaya sama hal gituan. Dia berusaha menutup video callnya, tapi aku maksa dia buat bawa HP-nya dan tetap tersambung. Sekali lagi, aku terus ngomong sama dia. Ron, percaya sama aku, sekali aja. Keluar dari rumah lo. Ronald. Diem napa? Si Ronald perlahan keluar dari kamarnya sambil terlihat memperhatikan sekitar. Aku terus-terusan menyuruh dia keluar dari rumah dengan suara kecil, dan jujur aja, aku hampir nangis. Lalu setelah beberapa saat Ronald berjalan, ia tampak terlihat terkejut melihat sesuatu. Aku bertanya padanya, dan dia memperlihatkan buku-buku dan barang yang berjatuhan dari rak buku dan lemari. Siapa yang ngelakuin ini? Tanya si Ronald terkejut. Lalu terkejutnya aku saat tiba-tiba mendengar suara perempuan bertanya. Ada apa sih Ron? Ribut-ribut? Aku lagi mandi. Kedengeran sampai kamar mandi. Aku sempat bingung di sini. Aku lihat mulut si Ronald kayak ngomong sesuatu. Samar-samar terdengar si Ronald ngomong sama cewek itu. Yang aku gak kenal itu siapa. Lo ngapain sih muncul dulu? Udah aku bilang jangan muncul dulu. Samar-samar terdengar. Dan akhirnya aku mulai paham alasan sebenarnya dia gak ngangkat telepon aku dari tadi. Ternyata dia selingkuh dan asoy geboy dengan perempuan itu. Aku marah habis-habisan. Ron, siapa cewek itu? Ron, jawab aku. Ronald, tanyaku sambil berteriak kesal. Lalu si cewek itu berteriak. Aku pacarnya. Si Ronald terlihat ngomong sama cewek itu. Anjir, ngapain lo ngomong? Bangsat lo Ronald. Lo selingkuh sama cewek lain ya? Jawab aku Ronald. Jawab aku, lo selingkuh kan sama dia? Ronald, jawab. Aku terus teriak sama si Ronald. Si Ronald pun tertawa. Hah, iya Sa, lo itu bukan satu-satunya cewek aku. Perkenalkan, itu cewekku namanya Mita. Ya walaupun kita baru beberapa bulan berhubungan, tapi aku lebih suka dia. Dia itu gak kayak kamu gak bisa nurutin keinginan aku. Dia juga masih rapet, gak kayak kamu udah longgar. Jelasnya dengan santai. Aku sakit hati. Aku nangis, aku kesel sama si Ronald. Padahal aku sangat mencintainya. Kupikir 1 tahun kita berhubungan akan membawa kita ke jalur yang benar-benar saling memiliki. Tapi ternyata tidak.
Jadi lo hanya manfaatin aku. Jadi aku cuma pemuas nafsu lo aja. Bangsat lo, anjir. Lo cuma mempermainkan cewek doang. Ternyata semua cowok sama. Bangsat, mati aja lo. Semua perasaan aku, kecewa, kesal, semua campur aduk. Aku keluarin menjadi kata-kata yang penuh makna kegoblokan. Dan aku benar-benar sakit hati. Aku nangis sejadi-jadinya. Namun tak lama kemudian, aku lihat dari video call aku sama Ronald. Si cewek yang bernama Mita itu tiba-tiba terapung dengan cepat ke langit-langit dan menempel di langit-langit rumah Ronald dengan kuat. Mita! Ronald berteriak dan terlihat panik. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa memperhatikan Mita yang menempel di langit-langit. Aku yang masih nangis terkejut dan menutup mulutku karenanya. Mita terus berteriak dan dia berusaha untuk melepaskan diri dari langit-langit rumah Ronald. Sambil terus berteriak, Mita terus memberontak untuk melepaskan dirinya. Ronald, udah tinggalin dia. Keluar dari sana. Keluar dari sana sekarang. Keluar dari sana sekarang. Aku terus berteriak menyuruh dia keluar sambil nangis-nangis. Tapi Ronald malah marahi aku. Diam lo, Mita pacarku. Aku gak bisa ninggalin dia. Ronald meninggalkan HP-nya yang masih video call dan membiarkan kameranya mengarah ke Mita yang menempel. Sementara Ronald seperti berlari entah kemana. Ronald! Teriak Mita. Beberapa saat kemudian Ronald membawa tangga di bawah tubuh Mita dan dia pun menaiki tangga itu dan menarik tubuh Mita dengan kuat. Tenang Mita, aku akan melepaskanmu, kata Ronald. Ronald terus menarik tangan dan tubuhnya Mita. Mita juga terlihat berusaha melepaskan dirinya dengan menggerakkan kepalanya ke bawah. Akhirnya, Mita berhasil terlepas. Iap, kulit kepala, punggung, sampai ke ujung kakinya terkelupas dan masih menempel di langit-langit. Dan kalian tahu, aku menjerit melihat Mita. Kini matanya keluar menggelantung dari lubang matanya dan kulit kepalanya. Kini wajahnya terlihat seperti tengkorak. Ah! Mita terus berteriak. Dek. Mita pun tiba-tiba tubuhnya split dan yang mengerikannya, lampu di rumah Ronald berkedip-kedip dengan cepat dan sekilas dalam gelap terlihat ada tangan yang menarik dari masing-masing kaki Mita. Kaki Mita terus ditarik, sementara Ronald terus berteriak mundur dan terjatuh dari tangganya. Aku benar-benar histeris. Kaki cewek selingkuhan yang sedang split itu terus ditarik masing-masing kakinya dan keluarlah darah dari selangkangan si Mita. Kaki Mita terus ditarik dan terus ditarik. Vagina Mita bersuara dan sepertinya belahannya makin lebar dan sepertinya dirinya akan dibelah menjadi dua. Dimulai dari membelah vaginanya. Kaki Mita terus ditarik, darah makin mengucur dan suara kulit, tulang yang robek dan patah terus terdengar. Ah! Aku dan Ronald terus berteriak dan akhirnya tubuh Mita terbelah dua, terlihat organ-organ dalam dari Mita keluar, beserta sarapannya atau kotorannya bercampur dengan darah-darah itu. Ronald terlihat lemas dan tidak berdaya. Dia mencoba untuk berdiri. Sementara aku benar-benar shock, nangis, panik, dan semua rasa bercampur. Ronald, keluar dari sana. Aku berteriak kencang sekencang-kencangnya, menyuruh si Ronald lari. Namun dia seperti tidak berdaya, dan saat dia mencoba berlari ke arah pintu keluar sambil membukanya. Pintunya yang dibuka dengan cara didorong saat ia membukanya dan mencoba keluar. Pintunya menutup sendiri dengan cepat dan mengenai wajahnya si Ronald. Wajah si Ronald terlihat kelayangan dan berbalik. Aku lemes dan teriak lagi. Wajahnya sudah gak karuan. Lihat dari kejauhan hidungnya berdarah. Tampak tulang hidungnya retak. Kedua matanya terlihat masuk ke dalam dan berdarah juga. Ronald! 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 Aku nangis shock melihat si Ronald.
Kupikir itu cukup dan beres. Tapi tiba-tiba tubuh si Ronald ditarik menuju ke arah HP-nya yang sedang video call sama aku. Dia ditarik dan berputar seperti gangsing ke arah HP-nya. Dan seketika, brak, HP-nya terjatuh. Tetapi kameranya masih menghadap sama si Ronald. Aku syok tak bisa bergerak sambil menangis dan menutup mulutku. Si Ronald masih bisa berdiri dan seperti mengambil sesuatu di lantai. Ternyata ia mengambil gelas yang pecah di sana, lalu menyayatkan gelas pecah itu ke lehernya, dan seperti dikendalikan, dia menelan gelas itu. Dia terlihat tersadar saat itu dan panik sambil memegang-megang lehernya, sambil berusaha berbicara dan kesakitan. Namun naas, beberapa saat kemudian dia tewas dan terjatuh ke lantai. Darah mengalir dari lehernya dan video call tiba-tiba terhenti. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku nggak bisa ngerasain apa-apa. HP terlepas sendiri dari tanganku. Aku memegang kepalaku dengan pandangan kosong, lalu menyandar ke tembok. Sementara itu dari bawah, sepertinya keluargaku sedang berkumpul, lagi ngomongin aku. Sepertinya mereka mendengar teriakanku, namun mereka hanya berpikir aku marah-marah karena gak bisa keluar dari kamar. Keluarkan aja, Pak. Kasihan dia sampai teriak-teriak gitu, kata nyokapku sambil memelas ke bokapku. Bokapku menghela nafas dan menatap si Salma. Suruh kakakmu kesini. Dia menyuruh adikku menemuiku. Si Salma pun langsung menaiki tangga menuju lantai 2. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, terdengar suara ketukan pintu. Si Salma pun berhenti sejenak dan menatap pintu depan. Nyokap sama bokapku kebingungan. Siapa malam-malam gini ya? Tanya bokapku. Setelah ketukan itu suasana jadi hening. Lalu beberapa lama kemudian terdengar ketukan lagi dan terdengar suara seseorang. Permisi. Terdengar suara cewek dari luar. Tampaknya suara itu tak asing didengar oleh nyokap dan bokapku. Lalu bokapku pun menghampiri pintu dan membukanya. Kakak? Ternyata itu adalah Karin bibiku dan Roy suaminya. Entah apa yang membuat mereka berkunjung malam-malam gini. Mereka terlihat membawa bayi mereka. Nama bayinya Rasya. Dia baru berusia 4 bulan. Dia bayi yang lucu. Maaf mengganggu malam-malam, Kak. Mobil kami mogok waktu mau perjalanan pulang. Karena kebetulan mogoknya di sini, jadi kita mau memutuskan nginap di sini semalam aja. Boleh kan? Kata bibiku sambil menggendong bayinya. Si Salma turun lagi dari tangga dan menghampiri Rasya. Biasa, siapa sih yang gak gemes sama bayi? Rasa bayi laki-laki yang manis dengan pipinya yang cabi. Tentu aja, Rin. Ayo masuk. Banyak orang makin hangat. Iya kan, Pak? Kata nyokapku sambil menatap ke arah bokapku. Iya boleh. Di atas ada kamar 1 yang kosong. Kata bokapku. Maaf ya, kedatangan kami gak ngabarin dulu. Soalnya gak kepikiran bakalan begini. Kata Roy tersenyum sambil sedikit menundukkan kepalanya. Bokapku mengambil rokok dari sakunya dan menyalakannya. Di mana mobilnya? Biar kita dorong dulu. Oh, gak usah. Tadi ada beberapa warga untuk ngebantu. Lanjut Roy. Kalau gitu masukin aja ke garasi, Pak. Muat buat 2 mobil kan? Suruh nyokapku. Lalu bokapku dan Roy pergi keluar untuk mendorong mobil ke dalam garasi. Sementara itu di ruang tamu, nyokapku, Salma, dan bibiku ngobrol di sofa. Gimana sekarang kehidupan kakak? Bibiku mengawali pembicaraan. Nyokapku menghela nafas. Gak terlalu baik. Apalagi sekarang pergaulan si Sasa udah gak kekontrol. Dia udah suka sama dunia malam. Oh iya, bukannya kamu disuruh buat ke kakakmu Salma. Ngapain diem di sini? Bibiku menatap sekitar. Sasa di mana gitu?
Tanyanya. Dia dikurung Chris di kamarnya. Tadinya Sasa mau jalan bareng sama pacarnya. Namanya Ronald. Pacarnya yang udah buat dia seperti itu. Dia bukan orang baik. Aku sebagai orang tuanya merasa gak bisa menjaganya. Jelas nyokapku. Salma pun berdiri dari sofa dan bergegas pergi menaiki tangga dan menemui aku di kamar. Sementara Bibi sama nyokap aku masih asik mengobrol. Ketika ngobrol, bibiku pun gak sengaja melihat patung kecil tergeletak di atas sofa. Patung itu adalah patung yang aku berikan kepada Salma tadi, dan mereka tidak tahu. Patung itu akan mengundang sesuatu tidak lama lagi. Itu apa, Kak? Tunjuk bibiku ke arah patung kecil itu. Entahlah, aku juga baru lihat. Bagus ya, kayak orang yang lagi nari. Nyokapku megang-megang patung itu. Kak, di sini ada air hangat nggak? Kayaknya si Rasa pengen mimik nih. Si Rasya saat itu mulai rewel, dan bibiku berusaha menenangkannya. Lalu nyokapku berdiri. Oh lupa, kami belum memasak. Aku masak air dulu ya, pakai ASI aja dulu. Sebentar, aku masak air dulu. Nyokapku pun langsung menyiapkan teko untuk masak air. Salma pun sampai di pintu kamarku. Dia mengetuk-ketuk pintunya. Kak. Dia mengetuk pintuku terus-terusan. Aku benar-benar stres dan aku gak mau ngomong sepatah kata pun. Kejadian ini benar-benar bikin aku gila. Tapi tiba-tiba terbesit di pikiranku kata-kata nyokapku. Kata-katanya, tangisannya. Disitulah aku mulai kembali tersadar. Kita harus keluar dari sini. Kataku berbicara sendiri. Aku pun beranjak dari kasurku dan menuju pintu kamar dan berusaha membukanya tapi terkunci. Lalu dari luar terdengar suara kunci yang dibuka. Aku membuka pintu dengan cepat dan aku lihat Salma di sana. Si Salma tampak kaget lihat aku. Iya, aku buka pintu dan langsung natap dia tajam-tajam. Dia pun tersenyum dan bertanya, "Kenapa, Kak?" Aku tetap menatap dia dan memperhatikan dia. Iya, aku mencoba mencari patung itu, patung kecil itu. Tapi ternyata patung itu tidak ada di tangan atau badannya. Kak, kenapa Kak? Kok kayak... Saat dia mau ngomong, entah apa yang dia lihat di belakangku. Dia tiba-tiba melotot ketakutan, seakan melihat sesuatu di belakangku. Ternyata dia melihat sesuatu menempel di jendelaku. Kebetulan luar rumahku kelihatan dari jendela, walaupun ditutup tirai. Sesuatu itu menatapnya dengan mata melotot, dan wajah, tangan, dan kakinya menempel di kaca jendela. Begitu mengerikan, dengan senyum lebar dan perlahan menggerakkan kepala ke segala arah. Lalu tiba-tiba, sosok itu dengan cepat merayap ke atas entah kemana. Sal, aku tahu apa yang dia lihat, tapi aku gak berani buat nengok ke belakangku. Ada sesuatu yang merayap ke atas rumah kita, katanya pelan sambil ketakutan. Begitu dia ngomongin hal itu, barulah aku natap jendela itu. Sal, patung tadi di mana? Kataku sambil natap jendela. Brak! Terdengar suara barang-barang yang berjatuhan di atas rumahku. Ini jadi mengingatkan aku kejadian di rumah doiku. Sesuatu itu telah datang. Datang untuk membasmi kita semua, satu persatu. Apa itu, Kak? Tanya si Salma sambil melihat ke langit-langit. Aku langsung narik tangan dia dan ngajak dia pergi. Sal, ayo kita ajak semua orang keluar dari sini. Tidak ada waktu lagi. Aku dan Salma lari ke bawah. Patung itu ada di bawah tadi, Kak. Emang apa yang sebenarnya terjadi, Kak? Apaan tadi yang merayap di jendela? Kata si Salma ketakutan. Bibiku dan nyokapku terlihat sedang asik bermain dengan Rasya. Sementara itu bokapku dan paman Roy masuk ke rumah. Pas aku turun ke ruang tamu, aku terkejut. Kenapa ada mereka di sini, Sal? Kataku panik. Sasa, sudah lama gak bertemu.
Sapa bibiku. Tuh ada kakak Sasa. Lihat Rasya, tuh kakak Sasa. Lanjut bibiku sambil ngarahin Rasa ke arahku. Mobil bibi mogok, jadi mereka terpaksa menginap dulu di sini kak. Terus kita harus gimana? Si Salma bikin aku bingung aja. Yang bikin aku terkejut dan khawatir adalah Rasya. Bayi kecil ini, dia bakalan dibunuh juga. Dia hanya bayi tak berdosa. Kenapa kalian ada di sini? Aku berteriak kencang ke arah bibiku dan Rasya, hingga Rasya menangis. Lalu dengan cepat bokapku menampar pipiku. Dasar gak sopan. Kesal bokapku. Kalau gini, mending kamu dikurung aja di kamar. Bokapku menarikku. Aku terus memberontak berusaha melepaskan diri. Pah, please dengerin aku dulu. Pah, kita bisa mati kalau kita ada di rumah ini. Kita harus keluar. Kita harus... Percuma saja. Berapa kali pun aku ngomong, bokapku gak ngedengerin aku. Dan aku dimasukin dan dilempar ke kasur. Dia menatap aku kesal dan memegang pintu kamarku. Kamu gak akan bapak keluarin hingga kamu bisa belajar sedikit tata krama. Dan kamu bisa mengubah sikapmu, kata bokapku. Dengan kesalnya dia menutup pintunya dengan keras. Pah, kumohon buka pah. Buka. Aku terus mendobrak-dobrak pintu kamarku dan terus berteriak-teriak, harap-harap aku dikeluarin. Tapi itu tak ada gunanya. Aku hanya menangis dan bersandar ke pintu karena tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ketika aku nangis, aku dengar suara di luar kamarku. Karena penasaran, walaupun aku jujur aku takut, aku pun berusaha memberanikan diri mengintip lewat lubang di bawah pintu. Hah? Terkejutnya aku lihat kaki melayang di sana dan mendarat dengan cepat. Aku pun berhenti mengintip karena ketakutan. Lalu sesaat kemudian, aku mendengar pintu kamarku seperti didobrak sesuatu. Sekali lagi, aku penasaran dan aku mengintip lagi dari lubang bawah pintu. Saat aku lihat, tidak ada apa-apa di sana dan aku berdiri menjauh dari pintu. Krek. Aku mendengar suara kunci yang dibuka. Aku sekarang mulai takut dan panik. Perlahan pintu terbuka dan aku melihatnya. Sosok itu begitu seperti perempuan, tinggi, melotot ke arahku dengan tersenyum lebar. Karena aku panik, aku pun mendorong pintu itu supaya dia tidak masuk ke kamarku. Tapi makhluk itu terus mendobrak-dobrak pintu, berusaha masuk. Aku menjerit-jerit berusaha menahan pintu itu. Kenapa lagi dengan Sasa? Dia teriak-teriak gitu. Tanya nyokapku ke bokapku yang baru saja sampai ruang tamu. Sepertinya kejiwaannya udah mulai terganggu. Dia bilang kita semua akan mati. Dia benar-benar gila. Dia benar-benar gila jika dia serius mengatakan hal itu. Bokapku sepertinya benci banget sama aku. Dia harus dikurung hingga dia bisa mengetahui kesalahannya dan memperbaiki diri, lanjutnya. Tapi bukannya itu berlebihan. Walaupun begitu juga dia anak kita. Nyokapku mulai marah. Bibiku dan Paman Roy tampaknya merasa kehadiran mereka benar-benar di waktu yang tidak tepat. Mereka cenderung sering menundukkan kepala mereka. Kak, maaf ya, kita datang di saat yang tidak tepat. Kalau begitu, kami pulang aja, kata bibiku pelan sambil menggendong Rasa. Gak usah, gak apa kok. Kalian nginep aja di sini, kata bokapku tenang. Salma terlihat berusaha berbicara, namun dia menahannya. Bokapku yang melihat Salma langsung bertanya padanya. Kamu kenapa? Tanya bokapku. Tadi aku melihat sesuatu merayap di jendela kamarnya Kak Sasa. Dia merayap ke atas rumah kita.
Kata Kak Sasa, itu adalah iblis yang akan membunuh kita semua. Kata Salma dengan wajah ketakutan dan menatap tajam ke arah jendela. Aku benar-benar tidak paham. Ada apa sebenarnya ini, Kak? Kata bibiku kebingungan. Salma, kamu jangan ikut-ikut kakakmu. Jangan-jangan kamu sama kakakmu mabuk tadi di atas ya? Bokapku benar-benar asal ceplos saja saat itu. Kalau Kak Sasa benar gimana? Lanjut Salma. Salma, ibu gak ngerti maksudnya. Apa yang... Nyokapku bertanya. Namun beberapa saat kemudian terdengar sesuatu. Brak! Sesuatu yang berjalan menuju ke arah mereka. Sesuatu itu terdengar berjalan, lalu merayap dengan cepat di atas mereka. Mereka terdiam dan saling tatap dengan wajah ketakutan. Salma memberanikan diri untuk menengok ke atas. Salma menengok ke atas sambil ketakutan. Tapi di atas sana tidak ada sesuatu. Lalu tiba-tiba terdengar dari arah dapur teko yang airnya mulai meluap mengenai api kompor. Nyokap aku panik dan langsung berlari ke dapur. Nyokapku berteriak kesakitan. Bokapku dan yang lainnya pun berlari menuju ke dapur untuk melihat nyokapku. Begitu terkejutnya mereka, teko yang tadi dipakai untuk masak air itu meledak. Airnya mengenai wajah nyokapku dan apinya menyambar ke baju nyokapku. Sekarang wajah nyokapku menjadi merah dan melepuh. Kedua matanya pecah, kulit wajah melepuh terkelupas, dan darah dari wajah mengucur. Bajunya perlahan habis, tapi untungnya badannya tidak benar-benar terbakar. Bibiku dan Salma berteriak, sementara bokapku terjatuh dan panik tidak percaya dengan yang dilihatnya. Marah! Teriak bokapku sambil nangis. Roy yang ketakutan berusaha berlari keluar. Namun saat dia memegang pintu keluar, tangan kanannya yang memegang pintu perlahan memutar dan tulang-tulangnya terdengar patah. Tangan kanannya perlahan berputar dan akhirnya tangannya terbalik. Roy berteriak sambil mundur perlahan dan kesakitan. Tangan kirinya memegang tangan kanannya. Bibiku yang melihat suaminya yang tangannya terbalik menjerit, lalu menaruh Rasya di sofa. Bibiku pun berlari mendekati Roy. Roy! Teriak bibiku. Nyokapku yang kesakitan karena wajahnya hancur pun terjatuh ke lantai. Dan semua barang yang ada di dapur bergerak dan bergetar perlahan. Pisau, piring, sendok, dan garpu berjatuhan dari tempatnya. Lalu tiba-tiba semua berhenti bergerak. Marah! Bokapku mendekati nyokapku yang pingsan. Marah! Ada apa ini? Apa yang terjadi padamu? Kenapa ini? Ada apa ini? Bokapku kesal dan langsung mengamuk, mengobrak-ngabrik semua barang di sana. Salma menatap beberapa pisau yang bergetar di depan bokapku. Ayah! Salma teriak. Lalu pisau-pisau itu perlahan mengarah dengan sendirinya ke arah bokapku. Sret! Awas! Salma berlari ke arah bokapku dan mengorbankan dirinya. Salma menyelamatkan bokapku dari pisau-pisau yang melesat seperti tembakan pistol ke arahnya. Salma tertusuk pisau-pisau secara terus-menerus yang mengarah ke sekujur tubuhnya. Matanya, mulutnya, payudaranya, perutnya. Secara terus-menerus hingga darah terus mengalir dari tubuhnya. Tetapi anehnya dia tetap hidup dan berteriak kesakitan. Bokapku lemas tak berdaya. Sementara itu dari atas, aku tersiksa. Aku mendengar teriakan-teriakan semua orang yang ada di bawah, disiksa habis-habisan. Ini neraka.
Teriakan dari bawah terdengar begitu jelas dan membuatku stres. Aku seperti sedang berkunjung ke pintu neraka. Semua orang di ruang tamu disiksa habis-habisan. Di sana aku gak tinggal diam. Aku melihat jendela karena merasa jalan pintu kamar gak aman. Aku memutuskan untuk keluar melalui jendela kamarku. Aku dengan sigap mengeluarkan baju-baju dari lemariku. Aku ikat baju-baju dan tirai yang gak kepakai menjadi tali yang panjang. Aku terengah-engah sambil menangis dan teriak-teriak. Aku terus mengikat-ikat hingga akhirnya menjadi panjang. Aku pun berdiri dan berlari menuju jendela. Aku membuka jendela dan menurunkan tali ke bawah. Sementara aku mengikat tali ke sesuatu yang aku kira bakalan kuat jika diturunin sama aku. Aku pun mengikat ke kaki ranjang kasurku. Setelah itu sambil terengah-engah, pintu kamarku terbuka perlahan. Si anjing, setannya masuk dan merayap ke arahku sambil geleng-geleng kepala dengan kencang. Aku panik dan langsung turun ke bawah. Untungnya talinya benar-benar kuat waktu pertama kali aku turunin. Tapi gak semudah itu. Tapi setan itu ikut turun lewat tali dan merayap menghampiriku sambil geleng-geleng kepala. Alhasil, karena bebannya terlalu berat, talinya putus dan aku terjatuh dari lantai 2. Teriakku. Brak! Aku terjatuh di antara semak-semak di sekitar rumahku. Aku terjatuh ke tanah. Untungnya aku hanya pingsan waktu itu dan sedikit pendarahan di kepala. Sementara itu si Salma terjatuh ke lantai. Nyawanya tidak bisa diselamatkan dikarenakan pendarahan yang hebat. Walaupun begitu badannya masih bergerak-gerak sekarat. Bokapku terjatuh lemas, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi saat itu. Dia kebingungan dan mendekati mayat Salma lalu menangis. Bokapku pun berbalik menatap tubuh nyokapku yang pingsan di sampingnya. Sementara itu di ruang tamu, Roy didekati oleh bibiku yang begitu panik melihat kondisi Roy. Lalu dari luar terdengar suara teriakan. Itu adalah teriakanku yang terjatuh dari lantai 2. Bibiku terkejut dan menatap jendela. Dia berjalan menuju jendela dan membuka tirai. Dia panik saat dia melihat kakiku dan berusaha membuka pintu. Namun pintu keluar benar-benar tidak bisa terbuka sama sekali. Bibiku gedor-gedor jendela dan terus meneriaki namaku. Bibiku berusaha membuka pintu depan, tapi gak kebuka juga. Sambil kesakitan, Roy berdiri, lalu berusaha mendobrak pintu keluar dan menendangnya. Tapi itu semua sia-sia. Pintu terkunci dan hampir tidak bisa terbuka ataupun dihancurkan. Bokapku pun berlari ke ruang tamu sambil mengambil palu dari dapur. Dia pun melempar palu tersebut ke arah kaca jendela. Namun yang terjadi adalah palu itu malah memantul kembali ke arah wajah bokapku. Alhasil palu melukai kepala bokapku hingga mengeluarkan darah. Bibiku terkejut dan menutup mulutnya dengan tangan kirinya. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tanya Roy sambil menangis. Bibiku jongkok sambil nangis dan terlihat frustasi. Di samping itu, Rasya terdengar menangis. Saat itu bibiku ingat sama Rasya. Dan saat bibiku akan melihat ke arah Rasya, Rasya sudah dipeluk setan cewek itu dan dibawa pergi merayap ke lantai 2 dengan cepat. Rasya! Bibiku teriak histeris dan berdiri berusaha mengejar setan itu. Tapi saat dia berlari, bibiku terembas ke tembok langit-langit. Namun tidak sekali, badannya digedor-gedor ke tembok terus-menerus dan perlahan keluar asap yang memperlihatkan setan itu mencekik bibiku. Setan itu berteriak bising dan terus menggedor-gedorkan badan bibiku ke tembok. Setelah itu setan itu melepaskannya dan merayap pergi. Bibiku terjatuh ke lantai dan pingsan. Roy, sebagai sang ayah, tidak membiarkan bayinya dibawa makhluk itu. Dia berlari ke lantai 2
dan mencari-cari setan itu. Setan itu terlihat merayap di langit-langit, tetapi rasa tidak ada pada setan itu. Sial, di mana bayiku? Teriak Roy sambil berputar-putar dan mencari keseluruhan kamar di lantai 2. Namun Roy tidak dapat menemukan Rasya. Bokapku menggendong bibiku ke sofa sambil memperhatikan sekeliling. Lalu bokapku ke dapur dan menggendong nyokapku juga ke sofa. Roy kembali dari atas dengan wajah putus asa. Tampaknya dia tak berhasil menemukan Rasya sama sekali. Bokapku duduk sejenak di kasur sambil terlihat berpikir keras. Kita harus keluar secepat mungkin, kata bokapku. Lalu seperti sebuah keajaiban, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Dari pintu itu masuk seseorang misterius memakai jubah hitam, dan dia berkata kepada Roy dan bokapku, Keluar mana? Padahal keseruan ini baru saja akan dimulai, kata orang itu santai. Mataku terbuka. Aku terkejut sekali. Di sini gelap banget, tidak ada cahaya sedikit pun. Aku benar-benar panik dan berusaha untuk berdiri, walaupun merasakan sakit di kepalaku. Di mana ini? Apa aku mati? Kataku panik dan memperhatikan sekeliling. Saat aku memperlihatkan sekeliling, aku melihat sebuah cahaya putih seperti sebuah lampu. Dan di bawah cahaya itu ada suara bayi yang menangis. Rasya, apa itu Rasya? Tak lama setelah itu dari kegelapan muncul sebuah tangan yang panjang dan membawa Rasya pergi. Aku pun berusaha mengejar tangan itu, tapi tangan itu menghilang. Sial. Perasaan aneh mulai muncul di belakangku. Karena aku takut, aku pun berlari ke arah cahaya. Aku memperhatikan sekitar dari tempat bercahaya itu. Aku gak tahu apaan itu. Tapi tiba-tiba tangan-tangan panjang itu memeluk dan meremas-remas payudaraku. Terus aku ditarik ke sebuah cahaya dan akhirnya aku terbangun. Aku terbangun di gudang rumahku yang gelap, yang hanya diterangi satu lampu di atasku. Sembari diikat kursi dan ternyata bukan cuma aku. Kalian? Mama? Bapak? Bibi? Paman? Salma? Aku terkejut melihat keadaan mereka yang diikat melingkariku. Aku teriak-teriak ke arah mereka sambil berusaha melepaskan diri. Aku diikat sangat kuat di tangan dan di kaki. Seseorang dari kegelapan terdengar perlahan berjalan menuju ke arahku. Lalu aku lihatlah orang itu. Ternyata orang itu seorang kakek tua yang sudah sangat keriput. Kamu udah sadar ya? Kata kakek tua itu sambil tersenyum. Aku tatap tajam dengan wajah kesal. Siapa lo? Apa yang lo mau? Sentakku. Kakek tua itu berjalan mendekat dan mendekatkan wajahnya ke arah wajahku. Kini wajahnya semakin dekat dan dia menjilati wajahku. Tangannya perlahan meraba-raba tubuhku dan meremas-remas payudaraku. Aku gak terima dengan perlakuannya. Aku gedorin kepalaku ke wajahnya. Bangsat lo, teriakku. Kakek tua itu mundur kesakitan, tetapi dia malah tertawa. Berani sekali ya kamu. Apa yang lo lakuin sama keluargaku? Apa yang lo lakuin? Siapa lo? Aku terus berteriak padanya. Semua kata-kata kebun binatang terus berkeliaran. Umbatan-umbatan mengindahkan suasana yang mencekam ini. Orang itu menatapku bosan. Kau begitu membosankan, katanya santai. Saat itu satu persatu keluarga aku terbangun dari pingsannya, kecuali Salma. Dia telah tewas bersimbah darah. Saat nyokapku bangun dia kaget. Dia teriak-teriak, gelap. Iya, dia menjadi buta. Kenapa ini? Chris, aku kenapa? Teriak nyokapku. Kau tidak apa-apa sayang, kau akan baik-baik saja. Bokapku berusaha menenangkan. Kita ada di mana?
Apa yang terjadi? Roy, kakak. Teriak bibiku sambil menangis. Mereka memberontak berusaha melepaskan diri dari ikatan kursi. Sementara Roy menatap tajam kesal ke arah kakek tua itu. Kakek tua itu pun menatap tajam dia. Kakek tua itu pun pergi ke arah kegelapan, kembali lagi membawa 2 buah pisau dan menusukkannya ke kedua mata Roy. Ah, bangsat lo. Anjing lo setan. Umpat Roy sambil teriak kesakitan. Lalu kakek tua itu mencabut 1 pisau dari matanya dan membukakan mulut Roy. Setelah itu kakek tua itu menarik lidah Roy dan menusuk lidahnya dengan pisau. Kakek tua itu menarik pisau tersebut dengan paksa hingga lidah Roy menjadi terbelah 2. Semua orang berteriak melihat apa yang dilakukan kakek tua itu kepada Roy. Dan juga teriakan histeris bibiku ketika melihat suaminya disiksa. Bibiku seperti berusaha berteriak. Jangan berteriak. Dia bisa membuatmu seperti Roy. Karin, jangan. Tegas bokapku ke bibiku yang sedang menahan dirinya. Bibiku masih berusaha untuk tidak berteriak, sementara kakek tua itu menatap ke arahnya sambil mencabut 1 pisau lagi yang ada di mata Roy. Tapi karena saking kesalnya, bibiku akhirnya berteriak. Bangsat, bau tanah lo. Umpat bibiku sambil teriak. Kakek tua itu hanya terdiam, menatap tajam, tidak melakukan apapun. Sisi ruangan hening. Tiba-tiba lampu gudang kedap-kedip kencang, sementara kakek tua itu masih menatap tajam bibiku. Kita panik dan melihat sekeliling dan ke arah lampu itu. Lalu saat itu muncullah sinar merah dari bawah lantai dan di setiap kursi. Cahaya itu melingkari kursi tersebut. Kakek tua itu mendekati bibiku. Stop! Teriak bokapku. Kakek tua itu sangat dekat. Aku tidak mau melakukan itu lagi. Tapi kau berhak menerimanya. Tawa jahat kakek tua itu. Tenang aja, aku gak akan terburu-buru melakukan itu. Tiba-tiba terdengar suara bayi. Rasya, Kata bokapku pelan. Bibiku ngamuk-ngamuk dan terus berteriak. mana anak saya? Kau apakan dia? Di mana dia? Kakek tua itu terlihat menghela nafas. Sebentar. Aku akan mengurus anakmu. Tapi aku ingin ngopi dulu. Katanya lalu pergi dari gudang. Di dapur kalian ada kopi kan? Lanjutnya. Kakek tua itu pun pergi meninggalkanku sama keluargaku. Sewaktu kakek tua itu pergi, bokapku menatapku. Aku udah tahu apa maksud dari tatapan itu. Dan akhirnya aku pun menjelaskan. Setelah lama sekali menjelaskan bahwa aku dan doiku masuk ke tempat ritual dan diberi boneka. Lalu boneka itu yang mengundang arwah dan orang itu. Bokapku malah makin gila. Dia marah-marah, teriak-teriak. Ini semua salahku. Dia bilang ini semua salahku. Udah dibilangin jangan pacaran sama orang gak bener. Kalimat itu yang terlontar terus-menerus dari bibirnya. Kakek tua itu sepertinya keganggu dengan suara bokapku. Sambil memegang gelas dan merokok, kakek tua itu menjelaskan beberapa hal. Jadi kamu percaya saja dengan artikel yang ada di internet? Internet tidak selalu benar. Mereka hanya ingin popularitas saja. Kakek tua itu menaruh gelasnya dan mengeluarkan patung penari dari sakunya. Ini, patung ini bukanlah penyebab ini semua. Jelas kakek itu sambil menatapku. Sasa hanya bengong kebingungan. Lalu apa? Tanyanya. Kakek tua itu perlahan berjalan ke arahnya dan menjelaskan lagi. Dari awal, aku sudah mengincarmu, Sasa. Dari mana lo tahu namaku? Teriak Sasa. Sini, lihat wajahku.
Sini. Kakek tua itu memperlihatkan sebuah keajaiban. Wajah si kakek itu mengeluarkan debu-debu yang perlahan menampakkan wajah aslinya. Dan ternyata sosok kakek tua itu adalah... Hah? Tidak mungkin. Kenapa? Apa maksudnya? Apa maksudnya ini, Ronald? Aku terkejut sekali bahwa dalang dibalik ini semua adalah doiku. Aku benar-benar tidak percaya dengan semua kejadian ini. Rasa penyesalan tentunya yang aku rasakan. Aku tidak menuruti kata nyokap dan bokapku. Jika dari dulu aku tidak ikut pergaulan seperti ini, mungkin kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Kenapa lo lakuin ini? Kenapa? Kenapa? Aku stres dan berteriak-teriak kesal. Sementara bokap dan bibiku menatap Ronald dengan sinis. Kenapa kalian menatapku seperti itu Tanyanya santai sambil menghisap rokoknya dan mengembuskan asapnya. Lo emang bangsat, Ronald. Bangsat lo. Bangsat lo, anjing. Umpat Sasa. Gak malu kamu ngomong kasar di depan bokap lo yang temperamental kayak gitu? Gak takut lo? Ajak Ronald sambil tersenyum tipis. Apa kamu bilang, Ronald? Bokapku terlihat semakin kesal dan melihat sikap si Ronald. Aku pacaran. Berhubungan cuma mau asik-asik aja. 1 tahun ngerasain punyamu. Aku udah bosan. Dan iya, masalah ritual itu sebenarnya benar. Aku akan mengorbankan kalian kepada iblis demi kekalnya kehidupanku, kata Ronald angkuh. Kau manusia. Tidak ada manusia yang akan kekal di dunia ini. Jika sudah waktunya, kamu juga akan mati. Tuhan pasti akan memusnahkanmu. Aku yang tadinya peduli sama dia, nangis untuk dia, cinta mati sama dia, mendadak penuh benci dan dendam. Manusia. Aku tidak sama seperti kalian. Aku telah menyatu dengan iblis. Iblis pernah diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Disitulah iblis mengajukan permohonan agar iblis diberi umur sampai hari kiamat nanti. Dan karena itu, aku tidak akan mati pendek umur seperti kalian manusia. Aku akan balas dendam kepada kalian, anak cucu Adam. Teriak seram Ronald. Ternyata Ronald adalah sosok manusia yang menyatu dengan iblis. Untuk itu, demi keabadian hingga hari kiamat, aku dan iblis membuat perjanjian agar bisa mengorbankan manusia untuk mereka. Sejujurnya iblis ini tidak akan bisa menyentuh kalian. Sebelum aku melakukan ritual penyatu, ritual ini sudah sama sekali aku lakukan. Namun, aku waktu itu belum gabut. Aku masih ingin merasakan asoy keboy dengan Sasa. Ya begitulah, karena iblis juga menyukainya. Benar kan? Benar kan? Tanya Ronald kepada sang iblis. Iblis itu lalu muncul di belakangnya dan merayap ke atas langit-langit gudang yang gelap. Matanya yang terang di kegelapan membuat aku semakin ngeri. Apalagi sekarang kita gak bisa ngapa-ngapain. Rasya terdengar menangis terus-menerus. Dilihat dari wajahnya, Ronald terlihat jengkel dengan tangisan itu. Lalu saat itu juga Ronald menyuruh iblis itu untuk mengurus bayi itu. Yang kita tahu arti dari mengurus itu. Untuk sosok iblis bukanlah sesuatu yang baik. Iblis itu pun merayap cepat keluar dari gudang dan pastinya menghampiri Rasya. Dan dari saat itu tangisan Rasya semakin kencang dan kencang. Lalu perlahan menghilang. Bibiku ngamuk-ngamuk lagi. Jujur aku udah muak dengan semua ini. Aku udah kesel sama semua ini. Aku teriak sekencang-kencangnya. Kamu kenapa? Tanya Ronald ke aku. Gak kenapa-napa. Aku menatapnya sambil tersenyum kecil. Aku udah kehabisan banyak waktu. Ronald pun pergi ke belakang kita. Dikarenakan kita dalam gudang, dia tampak sedang mencari sesuatu. Iya,
bukan garpu taman, bukan juga skop, bukan juga golok. Gak seru. Aha, ini dia. Ronald terlihat membawa gunting rumput yang lumayan besar. Entah apa yang ada di pikirannya. Dia tersenyum lebar dengan tatapan matanya yang sangat tajam ke arah kita. Aku tahu sih, ini pasti adalah akhir dari kita semua. Kita hanya bisa menjerit-jerit. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Diikat tali, kaki, tangan, dan badan. Gimana cara kita lepas? Ronald tampak mengeluarkan ponselnya di saat kita yang sedang menangis dan teriak-teriak ini. Ronald dengan tidak ada akhlaknya malah memutar lagu dari Tompi, menghujam jantungku. Ronald bernyanyi dan terlihat sangat bersemangat. Dia sesekali menyentuh daguku seperti yang biasa dia lakukan. Keromantisan. Romantis yang tidak akan lama lagi menjadi sebuah nasib buruk buat aku beserta keluargaku. Lagu masih terus berlanjut. Ronald terus bernyanyi dan dia terlihat perlahan mendekati pamanku. Dia buka lebar-lebar gunting dan menempatkannya di antara leher pamanku. Udah kebayangkan apa yang akan Ronald lakuin. Ronald terus bernyanyi dan dia perlahan menekan gunting itu. Dan gunting itu sekarang mengenai leher pamanku. Pamanku menjerit-jerit sementara Ronald asik bernyanyi. Aku mulai tahu, ternyata dia udah gila. Kita semua menjerit, kita tidak akan punya kesempatan untuk kabur. Lo bisa bayangin, emang mudah memotong leher dengan gunting rumput. Begitu tersiksanya pamanku ketika gunting rumput itu dipaksa oleh Ronald untuk memotong leher pamanku. Sial, susah, kesal Ronald. Ronald terus menekan dengan kencang. Gunting itu melukai leher pamanku. Darah mengucur deras dan teriakan tak kunjung berhenti. Diem napa? Disunat juga sakit kan? Mau kusunat lagi? Oke mari, kita mulai sunat lagi ya. Stop, hentikan, hentikan. Bibiku teriak-teriak. Dia menangis jadi-jadinya. Dia gak kuat lihat suaminya sendiri disiksa seperti itu. Mereka telah bersama bertahun-tahun, gembira bersama, tertawa bersama. Rasya, Paman, dan Bibi selalu bersama kemanapun mereka pergi. Bibi, jujur aja aku kasihan lihat dia. Padahal dia hanya orang yang berkunjung di waktu yang tidak tepat. Dia tidak salah apa-apa. Aku jadi sedikit kasihan. Iya, maksudnya siksaan segini kurang. Aku sunat aja kamu ya, kata Ronald santai. Jangan, jangan. Bibiku berteriak dengan air matanya yang terus mengalir. Jangan, kumohon hentikan. Kumohon hentikan, hentikan. Bibiku menangis jadi-jadinya. Gara-gara tangisan bibiku, aku jadi ingat sesuatu. Aku beberapa waktu terakhir menangis juga. Tapi karena apa? Ronald, bukannya kau telah mati? Teriakku ke Ronald. Ronald menatapku tersenyum. Oh, mati itu. Aku sebenarnya tidak benar-benar mati. Aku hanya ingin membuatmu semakin menderita. Katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Itu hanya sebuah drama yang kubuat. Emang benar, aku menelan gelas dan menggedorkan pintu itu ke wajahku. Sebenarnya aku ingin memperlihatkan juga bahwa keabadian yang diberikan iblis itu kepadaku sangat terbukti. Luka sedikit seperti itu bukan apa-apa untukku, Sasa. Jelas Ronald. Jadi kau menipuku? Tanya Sasa kesal. Tentu. Dan sekarang kalian. Tiba-tiba terdengar sebuah tembakan. Hah? Apa? Kami semua kaget. Tiba-tiba terdengar tembakan, dan tembakan itu sepertinya menembak kepala Ronald. Ronald berbalik ke arah pintu gudang, dan dia terjatuh ke lantai. Dari kegelapan muncul 3 orang polisi dan paranormal. Mohon maaf, kami telah datang terlambat. Kami harus menjemput paranormal US dulu.
Kami dengar di teleponmu bahwa ada seseorang yang bersekutu dengan iblis untuk membasmi kalian, kata para polisi itu. Tapi siapa yang menelpon? Tanya bokapku. Itu aku. Ternyata yang menelpon polisi adalah bibiku. Dia menjelaskan, ketika Ronald masuk ke rumah, bibiku sedang menghubungi polisi. Dan kebetulan saat itu, Ronald sedang membicarakan tentang masalah iblis dan persekutuan. Tampaknya dari ponsel itu polisi mendengarkan pembicaraan Ronald. Sebelum keluar aku dipukul hingga pingsan. Tentu saja bibiku menyembunyikan ponselnya di belakang tubuhnya saat menelpon. Sepertinya kita akan terbebas sekarang. Menurutku sih, tapi entahlah, mendengar penjelasan Ronald tentang keabadian membuat aku ragu. Paranormal Us sangat terkenal di kota. Dia telah berhasil mengatasi kasus yang berhubungan dengan iblis dan mengusir iblis itu dari rumah-rumah korban. Tapi apakah dia bisa mengusir iblis dari rumahku? Secara iblis yang paling iblis dari iblis adalah manusia itu sendiri. Ronald iblis berbentuk manusia, dan manusia tidak bisa diusir dengan ayat-ayat suci. Setelah Ronald terjatuh ke lantai tak sadarkan diri, polisi memborgol tangannya dan kakinya. Polisi juga melepaskan ikatan kita. Begitu bahagia kita bisa terbebas. Aku tak kuasa melihat suasana kali ini. Begitu banyak kesedihan atas meninggalnya pamanku yang kehabisan darah. Salma, Mama. Meninggalnya Salma dan nyokapku, bokapku terlihat menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tubuh nyokapku dan Salma. Bibiku juga memeluk erat suaminya. Aku gak tahu, aku gak bisa menangis lagi setelah semua kejadian ini. Hah, dia sadar. Ronald saat itu tersadar dari pingsannya. Kami memutuskan untuk pergi dan membawa mayat-mayat ke tengah rumah. Satu persatu kami membawa mayat keluargaku, sedangkan polisi masih menindih Ronald, dan paranormal Us seperti sedang melakukan pengeluaran iblis dari dalam diri Ronald. Baiklah, ayo keluar, teriak bokapku di ruang tamu. Terlihat ada 3 mobil polisi di luar dan 3 polisi. Mereka berlari ke arah kami. Tapi saat polisi itu mulai mendekat, dari arah samping tiba-tiba mereka diterkam oleh sosok makhluk. 3 polisi itu terjatuh ke tanah, dan 1 di antara mereka dicabik-cabik di daerah dadanya. Makhluk itu mengeluarkan jantung polisi itu, dan 2 polisi lainnya berusaha menembaki makhluk itu. Kita yang dari dalam rumah hanya melihat dengan wajah ketakutan dan terkejut. Dan suara aneh terdengar dari arah gudang. Suara aneh itu juga bersamaan dengan cahaya merah dan teriakan polisi. Para polisi terlihat terlempar dari ruangan itu, sementara paranormal Us tampak berjalan keluar dari gudang tanpa kepala, lalu terjatuh. Karena panik, kita memutuskan berlari keluar sambil menggendong mayat. Bokapku menggendong pamanku, aku menggendong adik, dan bibiku menggendong nyokapku. Kita keluar. Iya, kita berhasil keluar. Namun, hanya sesaat. Setelah tiba-tiba angin yang kencang berembus ke arah kita terdorong angin itu dan terlempar masuk kembali ke dalam rumah. Pintu rumah terkunci dan rumah kami sekarang berwarna merah. Iblis telah bangkit. Suara auman raksasa terdengar dari arah gudang, dan sebuah bayangan raksasa bertanduk terlihat jelas. Aku berpikir, sudahlah, kita berurusan dengan iblis, mau bagaimanapun juga. Jika saja dia kalahkan, nasib kita apalagi? Suara gergaji mesin terdengar, beserta langkah kaki. Kita memutuskan berlari ke atas lantai 2. Tunggu, bagaimana dengan Rasa? Bagaimana dengan anakku? Pelarian kita sempat dihentikan karena bibiku khawatir dan menanyakan keberadaan Rasa. Walaupun begitu, kita sekarang sudah ada di lantai 2, berada di depan kamarku. Biar aku saja yang mencarinya. Bokapku menawarkan dirinya untuk menyelamatkan Rasya di bawah. Tapi aku tentu tidak setuju karena itu semua telah beresiko. Lantas di sana aku sama bibiku berdebat. Bibiku menyalahkan semua kejadian ini ke aku
Jangan Pak. Itu terlalu beresiko. Aku menahan bokapku. Apa kau bilang? Lalu bagaimana nasib Rasya di bawah sana? Dia masih bayi. Apa kau tega akan meninggalkan dia? Kau tega meninggalkan bayi sendirian bersama penjahat? Bibiku berteriak kepadaku dengan wajah sinisnya. Itu terlalu beresiko. Soalnya Ronald membawa gergaji mesin. Ini semua salah kamu. Jika kamu tidak sembarangan dalam pergaulan, ini semua tidak akan terjadi. Kalau kamu tidak pacaran dengan seorang psikopat ini, semua tidak akan pernah terjadi. Jika kamu sekali saja mendengarkan kata ayah dan ibumu ini, semua tak akan terjadi. Lihat. Bahkan aku dan suamiku yang tak tahu apa-apa. Rasya seorang bayi yang tak berdosa, yang tak tahu apa-apa. Kita jadi korban. Semua orang yang tak tahu apa-apa jadi korban. Ini semua salahmu. Bibiku kesal sambil menunjuk jarinya ke arah mukaku, sambil terlihat air matanya terus mengalir. Aku terdiam sambil perlahan meneteskan air mata saat bibiku membicarakan hal itu. Aku membuat ini semua. Ini memang salahku. Aku menunduk malu dan frustasi. Aku tahu ini semua salahku, tapi aku berusaha agar tidak ada korban lagi. Gilahku dengan penuh penyesalan. Aku nangis saat itu juga. Sudah, biar. Aku saja yang mencari Rasya ke bawah. Akulah yang pada akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Rasya. Aku gak peduli aku harus mati pun. Aku gak peduli. Aku gak peduli. Ini semua salahku. Aku. Ini semua salahku. Gumamku dalam hatiku yang menjerit penuh penyesalan dan kekesalan. Sasa, jangan! Teriak bokapku. Begitu aku berada di lantai bawah, aku bersembunyi sambil memperhatikan sekitar. Aku lihat Ronald sedang memutilasi polisi-polisi itu. Polisi-polisi itu tampak berteriak-teriak tak berdaya saat tangan dan kakinya perlahan diputuskan oleh gergaji mesin. Lalu setelah itu, Ronald menggergaji kepala mereka satu persatu. Di sini aku mulai agak jijik. Ronald mengangkat kepala polisi-polisi yang putus itu. Dia mengangkatnya ke atas wajahnya dan membiarkan darahnya mengucur ke dalam mulutnya. Ronald seperti vampir yang haus darah. Lalu setelah selesai, Ronald meninggalkan mayat-mayat itu, lalu duduk di sofa. Dan sekarang giliran sesuatu yang menerkam mayat-mayat itu. Sosok itu membongkar perut polisi-polisi itu dan memakan organ dalam mereka. Aku berusaha menahan rasa mualku sambil terus berusaha melihat di mana keberadaan Rasya. Entah berapa lama aku di situ, tapi Rasya tidak kunjung ditemukan. Dan Ronald pun masih terlihat duduk di sofa sambil meneguk secangkir kopi. Aku perlahan berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Ronald tampak masih santai dengan kopinya, dan aku berlari ke atas. Sepertinya Ronald sadar dengan kehadiranku, tapi tampaknya dia tak ingin terburu-buru untuk mengakhiri ini semua. Aku berlari di tangga. Setelah hampir sampai, aku kira ini akan semudah itu, tapi nyatanya enggak. Dari atas aku diterkam makhluk itu, dan akhirnya aku terjatuh ke bawah. Kini aku terbanting lemas di lantai. Aku gak bisa jalan lagi. Tampaknya kakiku terkilir dan tanganku juga sakit. Di saat aku teriak-teriak kesakitan, Ronald berdiri dari sofanya dan perlahan berjalan ke arahku. Apakah ini akhir hidupku? Tanyaku dalam hati sambil kesakitan dan berusaha berdiri. Ronald berjalan perlahan ke arahku dan dia sudah sangat dekat. Dan dia terlihat menyalakan gergaji mesinnya. Sudahlah, ini akhirnya. Jika dia inginkanku, aku rela mati. Oke, lo bisa bunuh aku, tapi kumohon, lepaskan keluargaku. Teriakku ke arah Ronald. Ronald terdiam dengan wajah menyebalkan. Dia tersenyum kecil mereka. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia meludahiku. Dia mendekatiku. Lalu kaki dia menginjak-injak tanganku yang sakit terus menerus. Aku teriak-teriak kesakitan. Dasar wanita sialan. Sialan. Dia terus menginjak-injak kakiku dan akhirnya menendang dengan keras kakiku
Sumpah, aku udah kesel banget sama dia. Orang ini harus segera dimusnahkan. Sasa, tenang aja. Aku gak akan secepat itu membunuhmu. Tapi... Suara Sasa. Gumamku dalam hati. Ronald terlihat memasang wajah sebal. Bayi itu lagi. Kenapa iblis ini masih belum membunuh bayi itu? Ronald pun menatap ke langit-langit. Dan terkejutnya aku, Rasya berada di atap dipangku oleh iblis wanita yang mengerikan. Tampak iblis itu menyusui Rasa. Oi, lepaskan bayi itu. Apa yang kau lakukan? Apa kau mendengarku? Ronald tampak mulai kesal karena iblis perempuan itu mengacukannya. Di saat Ronald teralihkan, aku perlahan menjauh dan berdiri. Oi, sialan kau. Jatuhkan dia. Atau kau kumusnahkan. Ronald semakin kesal dan mengangkat satu tangannya ke arah iblis wanita itu. Tampak iblis itu terlihat kesakitan dan Rasa pun dilepaskan. Saat Rasa terlepas dan akan terjatuh ke arah Ronald, aku dengan cepat mendorong tubuh Ronald dengan kuat dan menangkap Rasya. Ronald terjatuh di antara sofa. Setelah itu aku membawa vas bunga dan melemparkan vas itu ke arah kepalanya. Dan bagusnya meleset. Aku pun berusaha lari saat Ronald berdiri dengan rasa kesal. Wajah kesal dan matanya yang berwarna merah tampak menyeramkan. Ronald berlari cepat ke arahku. Apa daya kakiku sakit, jadi gak bisa lari cepat. Ya akhirnya Ronald mengarahkan gergajinya ke arahku. Dan iblis wanita itu menerkam Ronald dan mencekiknya. Ada apa ini? Rasya, iblis itu berusaha melindungi Rasya. Aku mulai paham. Dari awal alasan iblis itu membawa Rasya adalah untuk melindunginya dari Ronald. Untungnya, karena iblis itu aku dan Rasya bisa selamat. Aku pun dibantu bokap dan bibiku yang turun ke bawah. Akhirnya aku digendong bokap, sementara Rasya dipangku bibiku. Ronald masih dicekik iblis itu. Kau mulai melanggar perjanjian kita. Kau berani menyakitiku setelah aku membuatmu bangkit di dunia ini. Kau sudah tidak berguna lagi. Ronald menatap tajam iblis itu. Dari mata Ronald keluar cahaya merah yang membuat iblis itu seperti melepuh dan seisi ruangan bergetar. Barang-barang berjatuhan dan ada seekor cicak yang jatuh ke kepala Ronald. Iblis itu hancur dengan sekejap dan terlihat abu-abu hitam mengintari Ronald. Ronald menyadari dirinya kejatuhan cicak dari atas. Dia pun mengambil cicak itu dan melemparnya. Kita melihat itu semua dari atas sambil memikirkan jalan keluar. Baiklah, kita akan keluar lewat tangga yang sudah ada di atap. Ayo, kata bokapku perlahan. Kita pun berlari ke arah atap sementara Ronald berdiri dan menyalakan kembali gergajinya. Ronald tampak berlari dengan cepat sambil menggeram dengan suara mengerikan. Kita masuk ke sebuah kamar yang mempunyai tangga untuk naik ke atap. Kita mengunci kamar itu. Dan karena di kamar itu ada sebuah rak dan kursi, kita menghalangi pintu itu dengan kursi dan rak itu. Setelah selesai kita pun naik ke atas. Tapi aku melihat sesuatu di sana. Kita sekarang ada di atap dan tangga sudah stay di sana. Dengan cepat tangga oleh bokapku diturunkan. Baiklah, siapa yang pertama? Tanya bokapku panik. Lalu terdengar barang-barang yang hancur. Tampaknya Ronald sudah sangat dekat. Di saat itu bibikulah yang pertama turun. Dia menitipkan Rasya ke bokapku. Kita selamat sepertinya sekarang. Tapi saat bibiku turun, karena mungkin ia panik, ia tidak menempatkan kakinya pada titian. Dia terjatuh sambil menarik tangganya juga. Bibi! Teriakku panik. Bibiku pun jatuh dan tertimpa tangga. Kita sekarang bertiga, aku sama bokap dan Rasya tentunya. Dia di bangku bokapku. Aku udah menyiapkan golok yang aku temukan di kamar tadi. Haha, mau lari kemana kalian Kita sudah tersudutkan. Tidak ada jalan keluar lagi selain melawan, kataku sambil percaya diri. Ronald menatapku dengan senyum mengejeknya. Haha, kau. Aku dengan cepat berlari ke arahnya.
dan menusukkan golok itu ke perutnya. Rasain lo. Umbatku senang. Aku berhasil menusuk perutnya. Darah terciprat ke muka dan rambutku. Tapi Ronald malah menatapku datar, tanpa rasa sakit sedikit pun. Dia pun mengarahkan gergajinya ke arahku. Awas! Bokapku menaruh rahasia dan berlari ke arahku. Aku tahu ini adalah penyelamatan yang bakal membutuhkan korban. Maka dari itu aku berpikir cepat. Dan satu-satunya jalannya adalah dengan cepat aku mencabut golok itu dari perutnya Ronald dan menusuknya ke anunya si Ronald. Ronald menjerit kesakitan. Tampak darah dan cairan aneh keluar dari celananya. Rasain lo, mampus lo sekarang. Umbatku sambil tersenyum ke arahnya. Bokapku akhirnya bisa selamat, tapi sepertinya si Ronald tidak memperdulikannya. Rasa sakit itu mungkin hanya ia rasakan sementara saja. Dia tampak baik-baik saja setelah itu. Dia berlari dengan gergaji mesinnya dengan cepat sambil teriak. Bokapku melemparkan golok itu tepat mengenai wajah si Ronald dan melukai kepala bagian kirinya. Ronald yang kesakitan memegang sebelah matanya yang ternyata terkena pisau. Aku dengan sigap mengambil kembali golok itu dan aku teriak mengayunkan golok itu ke arah tangan kanannya yang sedang memegangi gergaji itu. Akhirnya aku berhasil mengenai pergelangan tangannya dan itu membuat Ronald melepaskan gergajinya. Gergaji yang menyala, bergerak-gerak dan berputar di atap. Itu membuat aku sedikit sulit untuk mengambilnya. Sialnya Ronald dengan cepat mengambil gergaji itu dan menendang aku hingga jatuh. Dia langsung mengayunkan gergajinya ke arahku. Dan ya, inilah aksi heroik bokapku. Dia menghalangi gergaji itu dengan punggungnya. Gergaji itu mengenainya. Tampak darah terciprat sangat banyak dan terus keluar dari badannya. Akhirnya, gergaji itu menembus keluar dari perut bokapku. Tampak usus dan organ dalam lainnya keluar dari sana. Ronald tertawa terbahak-bahak, tertawa dan terus tertawa. Seakan-akan semua yang dia lakukan hanya hiburan semata. Aku yang melihatnya nangis dan merasa bersalah kepada bokapku. Dia berusaha melindungi anak perempuannya. Dia berusaha menjaga aku dari pergaulan di luar sana, bahaya dan semacamnya. Kini aku membayar itu semua dengan melihatnya mati di depanku dengan tangisan. Aku anak kurang ajar, membuat keluargaku menderita. Bokapku akhirnya terjatuh dan mayatnya Ronald tendang hingga terjatuh ke bawah dari atap. Lo bangsat, lo iblis. Ronald hanya terdiam sambil cengengesan. Dia sudah seperti orang gila. Tidak, dia emang gila. Dia emang orang gila dari awal aku bertemu dengannya. Aku hanya ketipu keromantisannya saja. Aku tak mau lama-lama di sini. Aku akan mengakhiri ini dengan cepat. Ronald kembali berjalan ke arahku dengan cepat dan bersiap-siap. Ada kata-kata terakhir, tanyanya sambil memegang gergaji itu, bersiap-siap. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aku terdiam pasrah saat Ronald berteriak dan akan mengayunkan gergajinya kepadaku. Tiba-tiba, aksinya terhenti. Ronald terlihat kesakitan dan memegang dada kirinya. Apa ini? Ada apa ini? Ronald terlihat kesakitan dan menjatuhkan gergajinya. Aku gak tahu apa yang terjadi, tapi ini saatnya aku basmi Ronald. Aku gak peduli apapun yang terjadi padanya. Aku mendekatinya dan menendang balik tubuhnya hingga terjatuh. Saat dia terjatuh, aku injek anunya berkali-kali. Anu, lo pantas mendapatkan ini. Aku teriak dan menggergaji paha kiri Ronald. Sialan kau. Beraninya kau berbuat itu. Awas kau. Kau pikir bisa membunuhku? Aku akan abadi hidup di dunia ini, meskipun kau... Ronald berteriak-teriak dengan darah yang terus mengucur dari dalam mulutnya, dan tangannya memegang dada kirinya. Meskipun apa? Tanyaku dengan wajah datar. Ronald terdiam tak bisa bergerak. Lo tahu, aku menyesal sekali mengenal lo. Lo tahu, aku udah gak peduli sama lo lagi. Lo tahu, lo udah buat hidup aku sengsara. Aku tahu lo bakal hidup kekal.
Aku anggap itu iya. Oke, lo bisa hidup kekal. Tapi apa lo bakalan tahan ha? Jika lo hidup kekal tanpa anggota badan lo? Hah? Lo tahu? Sambil tertawa jahat, aku memutilasi satu persatu tubuh Ronald. Dimulai dari kanan pahannya, tangan kiri, lalu kanannya. Ronald menjerit-jerit. Kini giliran aku yang bersenang-senang. Darah bermunceratan ke semua tubuhku. Aku lanjut menggergaji perutnya. Kau sialan. Manusia sialan. Kau wanita sialan. Ronald berusaha berbicara. Aku pun berhenti sekejap untuk menatapnya. Lalu saat aku menatapnya, tiba-tiba matanya mengeluarkan cahaya merah yang sama. Seperti tadi, Ronald menghancurkan iblis wanita itu. Karena aku menatapnya, aku secara otomatis melihat langsung cahaya itu. Tapi syukurnya, tidak terjadi apa-apa pada aku. Aku menjauh dari Ronald. Lalu entah kenapa walaupun tubuh Ronald sudah hancur, dia masih hidup dan tubuhnya berdiri. Dengan cepat tubuhnya melompat ke arahku dan Ronald menggigit lengan kiriku. Tampak dari gigitan itu, terlihat sesuatu masuk ke dalam tanganku, merayap dengan cepat dan sangat sakit. Aku menepis kepala Ronald dengan kuat dan akhirnya terlepas dengan kulitku yang terkelupas. Karena sesuatu itu terus merayap di dalam tanganku seperti urat-urat dan menyakitkan. Aku panik hingga akhirnya aku terpaksa melihat ke arah gergaji dan memutuskan menggergaji tanganku sendiri. Hingga menjerit-jerit tanganku putus. Aku gak peduli dengan tanganku. Yang penting saat itu aku bisa terbebas dari sesuatu yang merayap di dalamnya, daripada aku harus mati. Lalu saat aku lihat tanganku, ternyata tidak ada sesuatu apapun. Haha, itu hanyalah halusinasi saja. Kau tertipu. Apa? Apa lo bilang? Apa? Dengan rasa sakit aku tahan rasa sakit itu. Aku ambil lagi gergaji dan dengan sebelah tangan aku hancurin tubuh Ronald hingga tak tersisa. Lo mending gak pantas punya kepala. Aku gergaji semuanya, begitu dengan kepalanya hingga hancur. Setelah itu aku teriak-teriak. Ini adalah akhirnya. Akhirnya semua telah selesai. Teror ini akhirnya selesai. Ronald tidak terlihat hidup ataupun bergerak. Tubuhnya sudah seperti bubur. Tubuhku seperti mandi darah saat itu. Aku berhasil. Aku berhasil ngebunuh lo. Aku pun perlahan berjalan ke arah Rasya dan memeluknya. Aku turun ke bawah dan membuka pintu. Akhirnya semua telah selesai. Matahari tampak keluar dari peristirahatannya. Mobil polisi terlihat berdatangan. Kita berhasil, Rasya. Kita selamat, kataku pelan dengan penuh rasa senang. Aku perlahan menatap ke arah bibiku. Bibiku tampak masih bergerak. Dia masih hidup dan aku pun terjatuh. Sebelum akhirnya aku menutup mata. Aku melihat ke arah polisi dan juga Rasya. Dan tidak lupa melihat ke arah rumahku. Polisi tampak sebagian masuk ke dalam dan yang lain ada di sekelilingku. Bibiku pun diangkut oleh mereka ke sebuah mobil ambulan yang tidak lama datang setelah itu. Rasya dia dipangku oleh polisi juga. Aku lihat sesuatu di bajunya, seekor cicak yang berlumuran darah. Dan cicak itu melompat dari baju Rasya dan merayap cepat ke jalanan. Aku juga dimasukkan ke dalam ambulan. Dan inilah akhir kisahnya. Tahu kan kesalahan aku? Aku menjadikan dunia malam menjadi hiburanku. Berkenalan dengan orang-orang yang bahkan tidak ku kenal. Yang pasti harus kalian perhatikan. Berhati-hatilah terhadap pergaulanmu. Karena bisa saja pergaulan lo merusak hidup lo. Mungkin gak akan seburuk kehidupanku. Tapi aku hanya memperingatkan ke lo semua. Iya, jika kalian sayang sama orang tua kalian, keluarga kalian, teman kalian, dan hidup kalian, biar kalian gak seperti aku. Itulah akhir cerita yang berjudul Tamu, yang ditulis oleh Muhammad Misbah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.